Martial Peak 2999. Kalau begitu pergi ke mansion Tuan Kota. Li Jiao melambaikan lengan bajunya yang besar. Kaisi dengan cepat memimpin. Setelah beberapa napas, semua orang tiba di depan rumah penguasa kota, di mana darah mengalir ke sungai. Banyak seniman bela diri yang berpakaian sebagai murid paviliun angin dan awan meninggal di sini, dan gerbang rumah Tuan Kota runtuh. Kaisi menunjuk ke sana dan berkata, "Senior, ada di sini." Li Jiao menyapu Divine Sense-nya, dan dia menemukan aura Kaisar Realem di dalam, tetapi itu agak berbeda dari informasi yang dia ketahui. Sebenarnya ada 2 orang di dalamnya, tidak satu pun seperti dia diberitahu. Auranya tidak terlalu kuat, itu memang hanya level 1 Kaisar Realem. Kamu tunggu di luar, aku akan kembali segera setelah aku pergi. Li Jiao mendengus, tidak khawatir tentang perubahan jumlah orang, dan bergegas menuju rumah penguasa kota dalam sekejap mata. Segera setelah itu, Kaisi mendengar Li Jiao berteriak keras, "Junior yang berani menyinggung paviliun angin dan awan, Li ada di sini, cepat menyerah atau mati." Ketika kata-kata itu jatuh, kekuatan Kaisar Prestige meledak ke udara, berpusat di rumah penguasa kota, ada dengungan di dunia dengan radius ribuan meter. Wajah Kaisi sedikit berubah, menunjukkan rasa kagum. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa alam Kaisar urutan ketiga memang alam Kaisar urutan ketiga. Tembakan ini benar-benar berbeda, dan itu tidak sebanding dengan Orde 1 dan Orde 2 Emperor Realem. Sekarang tampaknya Tuan Paviliun tidak rendah hati ketika dia mengatakan dia bukan lawan, dia memang lebih baik dari Tuan Paviliun. Kali ini, dengan tindakan Senior Li, seharusnya tidak ada perubahan. Hanya saja tetua kedua dan banyak murid meninggal secara tragis di tangan kedua pria dan wanita itu. Jika Senior Li ini datang lebih cepat, mereka mungkin akan menjadi akhir yang berbeda. Memikirkan hal ini, Kaisi menghela nafas, dan ini juga takdir. Kultivasinya tidak sebagus tetua kedua, tetapi pada akhirnya dia bisa bertahan. Keberuntungannya bagus. Seniman bela diri berkultivasi melawan surga, dan keberuntungan juga bisa dianggap sebagai kekuatan. Samar-samar, pelarian dari kematian kali ini memberinya sedikit pemahaman, dan kemacetan selama bertahun-tahun menunjukkan tanda-tanda melonggar. Menyadari hal ini, dia sangat gembira. Dia sekarang berada di urutan pertama Emperor Realem. Jika dia bisa menerobos, itu akan menjadi Kaisar Realem urutan kedua. Kekuatan seperti itu cukup untuk menempati peringkat 3 teratas di aula tetua Wind and Cloud Pavilion. Diam-diam mengambil keputusan, jika masalahnya sudah selesai di sini, segera kembali mundur dan berlatih keras. Jika dia tidak menerobos, dia tidak akan pernah keluar. Ada ledakan, tepat saat kekacauan di hati Kaisi berjatuhan, ada ledakan kebisingan di rumah penguasa kota. Itu adalah pergerakan alam Kaisar. Kekuatan yang meluap tampaknya membalikkan langit, menyebabkan bangunan itu runtuh. Kaisi memperhatikan dengan sama, jantungnya berdenyut, dan hatinya menjadi semakin menghormati Li Senior ini. Pertempuran berhenti tiba-tiba, dan gerakan berisik itu menjadi tenang. Terselesaikan. Kaisi kaget lagi, ini terlalu cepat kan? Dia telah bertarung melawan sepasang anjing pria dan wanita itu. Mengetahui keganasan pihak lain, dia tidak pernah berpikir bahwa Senior Li akan menanganinya dengan mudah. Sesosok terbang keluar dari reruntuhan mansion Tuan Kota yang runtuh dan berlari menuju sisi ini. Kaisi lihat itu, siapa itu kalau bukan Li Senior itu? Dia menyambutnya dengan kejutan di wajahnya, dan berkata dengan kepalan tangan di kejauhan, "Terima kasih, Senior atas langkah kamu, dan selamat kepada Senior karena kembali dengan kemenangan." Alih-alih wajah tersenyum dalam imajinasinya, Senior Li ini mengerutkan kening, seolah menghadapi beberapa masalah. Yang paling mengejutkan Kaisi adalah ada tanda hitam di rongga mata Senior Li. Itu jelas terkena tinju. Pukulan ini sangat berat. Seseorang sekuat Li Senior ini benar-benar ditinju sampai matanya bengkak. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. "Senior, apa yang kamu?" Kaisi sedikit bingung, dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. "Hai." Li Jiao menghela nafas berat, menatap ke langit, tersedak dengan air mata diam, dan setelah waktu yang lama dia memiringkan kepalanya untuk melihat Kaisi, "Siapa yang kamu provokasi?" "Apa?" Kaisi tidak mengerti, menatapnya dengan bodoh. "Namamu Kaisi?" Li Jiao bertanya. "Iya." Kaisi mengangguk, dan merasa bahwa Li Senior ini sedikit aneh. Semangat yang kuat menghilang begitu saja tanpa jejak, tanpa diduga menunjukkan ekspresi kesepian dan kesedihan. Apa yang terjadi untuk membuat Kaisar Realem urutan ketiga menunjukkan tampilan seperti itu? "Raja ini ingin meminjam sesuatu darimu." Li Jiao menatapnya dengan tatapan kosong. Kaisi merasakan ledakan tiba-tiba di hatinya, secara naluriah merasa sedikit tidak nyaman, dan tanpa sadar mundur 2 langkah, dan berkata sedikit, "Saya tidak tahu apa yang ingin dipinjam Senior. Aku akan meminjam hidupmu." Li Jiao berkata seperti ini, dan tiba-tiba dia melompat ke arah Kaisi. Meskipun keduanya berada di alam Kaisar, ada 2 tingkat kecil di antara mereka. Masing-masing tingkat kecil ini adalah perbedaan antara langit dan bumi. Bagaimana Kaisi bisa menahan serangan mendadaknya? Dalam keadaan kesurupan, dia merasakan lehernya menegang dan langsung ditangkap oleh Li Jiao di tangannya. Kekuatan bergelombang yang membuatnya merasa takut datang dari tangan besar itu, dan mengalir ke daging dan darah dan meridiannya dengan tidak hati-hati, membuatnya gemetar di seluruh, dan jantungnya mati rasa, dan dia tidak bisa memacu perlawanan sama sekali. "Senior, kenapa kamu melakukan ini?" Kaisi terus berjuang, menatap Li Jiao dengan ekspresi aneh di wajahnya. Bukankah dia pembantu yang diundang oleh Tuan Pavilion? Dia juga mengatakan sebelumnya bahwa penjahat itu diserahkan kepadanya untuk dihadapi. Bagaimana dia bisa berubah pikiran dalam sekejap mata dan mengubah temannya menjadi musuh? Kaisi hanya merasa bahwa dunia berubah terlalu cepat, dan dia agak tidak dapat diterima. Salahnya adalah bahwa Paviliun Angin dan Awan memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak terprovokasi. Orang di dalam, raja ini tidak mampu menyinggung, "Hei, jangan bicarakan itu lagi, ada begitu banyak teman di jalan ke dunia bawah, mungkin kamu tidak akan sendirian." Apa? Orang di dalam adalah seseorang yang bahkan dia tidak bisa memprovokasi. Kaisi bahkan bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Dia baru saja akan berbicara lagi, tetapi kekuatan kekerasan meremas dari sekeliling. Dengan ledakan, seluruh tubuh Kaisi meledak menjadi awan darah, tanpa tulang yang tersisa. Murid-murid Paviliun Angin dan Awan yang lain semuanya tercengang, dan mereka tidak pernah mengharapkan pemandangan seperti itu terjadi. Penyelamat dan harapan asli tiba-tiba menjadi algojo, dan bahkan penatua ke-9 Kaisi dihancurkan olehnya. Apa yang sedang terjadi? Sudah terlambat untuk memikirkannya, dan mereka tersebar di semua tempat. Angin bertiup kencang, dan telapak tangan biru besar tiba-tiba jatuh dari langit, menutupi area yang luas, dan jatuh dengan keras. Ketika beberapa teriakan keluar, para murid Paviliun Angin dan Awan ini musnah dalam sekejap. Tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, tidak peduli seberapa kuat serangannya, mereka semua akan berubah menjadi daging cincang dalam satu pukulan.
Wang Wang, dua gonggongan anjing datang dari belakang. Ketidakpedulian di wajah Li Jiao tiba-tiba menghilang, digantikan oleh sanjungan tanpa akhir, menoleh, mengangguk dan membungkuk. Hehe, Tuan Istana Yang, saya telah membunuh mereka semua, kamu tahu. Bagaimana bisa ada prestise sekecil apapun dari Emperor Realm Orde ketiga sebelumnya? Tuan Istana Naga Api Wilayah Utara yang bermartabat, pada saat ini tidak berbeda dengan pesek. Kamu masuk akal. Yang Kai mendengus pelan. Li Jiao berkeringat, mengetahui bahwa Yang Kai masih marah, dan menjelaskan dengan cepat, Tuan Istana Yang, Li telah dianiaya, Li tidak memiliki pengetahuan tentang masalah ini. Jika dia tahu itu kamu, Li tidak akan datang ke sini. Dia sudah mengutuk Huasing berdarah di dalam hatinya. Beberapa saat yang lalu, dia berhasil melarikan diri dari Yang Kai, Zuking dan yang lainnya, dan hanya beberapa hari kemudian, dia bertemu dengannya lagi. Tidak ada hal yang lebih menyedihkan di dunia ini selain ini. Yang Kai menyipitkan matanya dan berkata, kamu terdengar seperti membenciku. Li Jiao berkeringat seperti hujan, dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak, maksud Li jika dia tahu Tuan Istana yang ada di sini, dia akan segera datang, bagaimana dia berani menjadi musuhmu? Salah paham. Oke, Yang Kai melambaikan tangannya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Mari kita bicarakan. Apa yang terjadi dengan Paviliun Angin dan Awan Feng Yun? Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu untuk mereka? Li Jiao merasa malu dan dengan cepat menjelaskan. Yang Kai menatap Lin Yuner sambil mendengarkan. Gadis kecil itu sedang memegang anjing hitam kecil itu dan memainkannya, membuka mulut kecilnya dan menggigitnya, masih mengeluarkan suara dengungan di mulutnya. Anjing hitam kecil itu sepertinya juga menyukai permainan naif ini, dan ekornya gemetar. Aneh untuk mengatakan bahwa ketika Yang Kai dan Lin Yuner bertemu lagi beberapa hari yang lalu, gadis kecil itu tidak terlalu peduli dengan anjing hitam kecil itu. Setelah bergaul sebentar, dia tidak bisa meletakkannya, dia memegangnya sepanjang hari. Bagaimanapun, binatang kecil itu terlihat bagus, dan mereka selalu dicintai oleh wanita. Setelah Li Jiao selesai menjelaskan, Yang Kai berkata, jadi, kamu memiliki hubungan yang baik dengan penguasa angin dan paviliun awan. Li Jiao buru-buru berkata, kami bertemu di masa lalu, mengangguk kenalan, dan tidak ada kontak selama 100 tahun, bahkan beberapa persahabatan melemah, hehehe. Jangan katakan bahwa persahabatannya dengan Huasing benar-benar tidak terlalu dalam, bahkan jika itu adalah kenalan hidup dan mati, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya saat ini. Dia benar-benar tidak mampu menyinggung Yang Kai. Setiap orang mencari penghidupan di Northern Territory, dan dia masih menjadi kreditur besar. Jika dia benar-benar menyinggung Yang Kai, tidak akan ada jalan keluar untuk Istana Naga Api di masa depan. Belum lagi, Yang Kai dan klan naga memiliki hubungan yang sangat dekat. Sebagai perbandingan, apa persahabatan kecilnya dengan Huasing? Jika bukan karena Huasing, bagaimana dia bisa menceburkan diri ke jaring dan ditangkap oleh Yang Kai? Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit kesal terhadap Huasing. Dia merasa bahwa orang ini terlalu tidak baik dan memberikan dirinya informasi yang tidak akurat. Adalah kesalahan Huasing bahwa dia sekarang jatuh ke tangan Yang Kai. Tuan Istana Yang, gadis ini adalah, melihat keheningan Yang Kai, Li Jiao meminta informasi tentang Lin Yuner tanpa sepatah kata pun. Gadis kecil ini luar biasa. Dia dipukul di mata dengan pukulan barusan, dan dia hampir kehilangan kehidupan lamanya, dia baik-baik saja berkat tubuh keturunan naganya. Kalau tidak, itu tidak sesederhana cedera kecil. Pukulan itu cukup untuk membuat kepalanya pusing, selama pertempuran hidup dan mati, saat kesurupan itu sudah cukup untuk membuat orang kehilangan nyawanya. Gadis kecil ini sangat kuat, apakah itu klan naga lain? Li Jiao terkejut. Pada saat yang sama, dia mengagumi Yang Kai. Dia baru saja mendapat naga merah urutan ke-9 beberapa waktu lalu. Hanya butuh beberapa hari untuk mendapatkan yang lain. Berspekulasi jahat di dalam hatinya, jika Zuking bertemu gadis kecil ini, dia tidak tahu apakah itu akan terbalik, dan tidak peduli siapa yang kuat dan siapa yang lemah, Yang Kai pasti akan kewalahan pada saat itu, berkedip gambar-gambar ini di benaknya, Li Jiao dalam suasana hati yang baik.